إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita lanjutkan kembali tafsir surat An-Nas ayat ke-5 dan ke-6, di mana Allah Ta'ala berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang senantiasa membisiki di dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Kata pertama yang menjadi fokus kita adalah sudur. Mengapa tidak disebutkan fi qulubin nas? Kata para ulama, as-sadru sahatul qalbi. Dada itu pekarangannya hati. Maka di sanalah tempat yang paling strategis bagi setan untuk membisiki dada manusia. Dan dari sana pula setan mampu mencium aroma hati manusia sehingga mereka mengetahui kecondongan hati manusia kepada sesuatu, dan darinya lah setan menggoda. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, asyaitanu yashummu qalbal abdi wa yakhtabirhu. Setan itu mampu mencium aroma, yakni hasrat atau kecondongan hati manusia atau hati seorang hamba, kemudian dari sanalah mereka menggoda. Dan hal ini sejalan dengan banyak ayat yang menunjukkan bahwa dada itu adalah tempatnya kebencian dan juga ujian, yaitu berupa was-was setan. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami angkat, kami lepas berupa rasa dendam dari hati-hati, dari dada-dada mereka. Kemudian juga di ayat yang lain disebutkan, waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum, yakni agar Allah menguji apa yang ada di dalam dada kalian, dan Allah bersihkan apa yang ada di dalam hati kalian. Mengapa yang ada di dalam dada itu Allah uji dan yang ada di dalam hati itu Allah bersihkan? Karena di dalam dada manusia itu ada setan, dan setan ini menguji, yakni menggoda dalam bentuk was-was. Dan setan itu tidak mampu masuk ke dalam hati manusia. Kenapa? Karena hati manusia itu adalah wadahnya iman. Maka Allah bersihkan hati manusia ini karena ia adalah tempatnya iman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kataba fi qulubihimul iman. Allah tanamkan keimanan dalam hati manusia. Kemudian di ayat yang lain juga disebutkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tidakkah dengan mengingat Allah hati ini menjadi tenang? Karena hati ini adalah tempatnya keimanan. Kemudian lafaz selanjutnya adalah fi sudurin nas. Kata Az-Zamakhsyari, an-nas di sini maknanya adalah an-nasi, yang lupa, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat setelahnya, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Maka seakan-akan jin itu hanya menggoda golongan jin dan manusia hanya menggoda golongan manusia. Akan tapi pendapat ini dibantah oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, di mana kata beliau, pendapat ini tidak ada dalilnya. Maka yang lebih tepat penafsiran dari ayat ini adalah al-jinni yuwaswisu fi suduril insi wal insi aidan yuwaswisu fi suduril insi. Bahwasanya kedua golongan ini menggoda hati manusia, membisiki hati manusia. Dalilnya adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Demikian pula kami jadikan setiap nabi itu musuh, yaitu berupa setan dari golongan manusia dan juga dari golongan jin. Maka nabi saja
dimusuhi oleh dua golongan, yaitu golongan jin dan golongan manusia. Hanya saja kita perhatikan dalam suratul An'am ini didahulukan lafaz manusia, syayatinil insi, kemudian diikuti dengan jin, wal jinni. Adapun di dalam surat kita ini, yaitu suratun Nas, kebalikannya, minal jinnati wan nas, yakni didahulukannya jin kemudian diikuti oleh manusia. Mengapa? Karena yang paling nyata membenci dan memusuhi para nabi itu adalah dari golongan manusia terlebih dahulu. Mereka menghalang-halangi, kemudian diikuti oleh jin. Dan yang membisiki manusia itu adalah dari golongan jin terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh manusia. Dan kalau kita perhatikan, penyandingan antara lafaz al-jinnah dan an-nas ini sangatlah serasi. Kenapa? Karena al-jinnah itu berasal dari fi'il janna yajunnu yang maknanya adalah istatara, yakni menutupi. Sedangkan an-nas, kita telah lalui pembahasannya di ayat pertama, dia berasal dari fi'il anasa yang maknanya apa? Ro'a, melihat. Maka yang menggoda dan membisiki manusia itu adalah dari dua jenis makhluk, yang satu terlihat yaitu an-nas, dan yang satu tidak terlihat yaitu al-jinnah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.